Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyil biladi anta wa ma dinuk? Qal nasraniyun min Nainawa. Jadi menyambung cerita yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah rasa-rasanya sudah tidak ada harapan lagi untuk pertolongan, perlindungan, dukungan dari penduduk Mekah. Akhirnya Nabi pun dari Mekah pergi ke Taif, berharap di Taif mendapatkan dukungan. Orang Taif, terutama Bani Saqif yang ada di Taif, masuk Islam. Kalaupun kada masuk Islam, paling tidak mendukung ketika Nabi berdakwah. Atau paling tidak ketika Nabi berdakwah di Mekah, orang-orang Mekah hendak mengganggu Nabi, itu segan. Karena di belakang Nabi ada orang Taif. Tetapi sampai di Taif tidak sesuai dengan harapan. Justru orang-orang Taif menghina Nabi, bahkan menyakiti Nabi. Ketika Nabi keluar dari Taif, maka pemimpin-pemimpin Bani Saqif yang ada di Taif memprovokasi orang-orang agar supaya menyakiti Nabi. Maka ketika Nabi berjalan dengan Zaid bin Harisah di jalan yang Nabi tempuh, itu berjejer di pinggir jalan orang-orang Taif melempari Nabi. Ketika lemparan mengenai Nabi, Nabi tersungkur rapat. Lalu diangkatnya Nabi, dipaksa untuk berdiri, Nabi berjalan. Lalu dilempar lagi, Nabi pun jatuh, tumbang. Diangkat lagi, dipaksa berjalan, lempar lagi. Mereka sambil tertawaan. Kalau istilah sekarang betul-betul dibully. Belum lagi Zaid bin Harisahnya. Kalau bahasa Banjarnya dah biculan. Sampai Nabi, kaki Nabi berdarah-darah, sampai darah melumuri dua sandal Nabi. Akhirnya Nabi terus berjalan sampai Nabi pun meninggalkan Taif. Walamman sarafa sallallahu alaihi wasallam an ahli Taif, manakala Nabi sudah meninggalkan Taif, marra fi tariqihi bi Utbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah. Ketika di perjalanan hendak pulang ke Mekah, Nabi pun menemui yang namanya Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini anak dari Rabi'ah. Jadi Rabi'ah abahnya, anaknya Utbah dan Syaibah. Wa huma fi ha'itin lahuma. Ketika itu Utbah dan Syaibah itu berada di sebuah kebun miliknya, yaitu kebun anggur. Falamma ra'aya ma laqiya sallallahu alaihi wasallam taharraqat lahu rahmuhuma. Manakala Utbah dan Syaibah melihat apa yang menimpa kepada Nabi, timbullah rasa kasihan kepada Nabi. Padahal Utbah dan Syaibah itu musuh, orang yang amat sangat memusuhi Nabi, musuh bebuyutan ya. Orang yang amat sangat memusuhi Nabi di Mekah. Tetapi ketika melihat Nabi dengan Zaid bin Harisah di jalan, berlumuran dengan darah, bincul-bincul, memar-memar, timbul kasihan. Padahal musuh tuh. Apalagi kalau memang yang melihat itu bukan musuh, ini musuh berat. Melihat Nabi dalam kondisi yang memprihatinkan, yang kondisi yang kesian, timbul rasa kehasian, rasa iba dari Utbah dan Syaibah. Berarti betapa ketika Nabi
anak melalui Taif pulang ke Mekah itu memang bukan main-main limparan orang Taif. Sampai-sampai ketika Utbah dan Syaibah melihat, timbul kesian. Ya mungkin bibir dah pucat, mana jauh perjalanan, di jalan juga ditawaki orang, bijul-bijul berdarah memar-memar. Timbul rasa kasihan Utbah dan Syaibah. Padahal seharusnya ketika itu Utbah dan Syaibah bersyukur. Kenapa? Karena Nabi itu musuhnya. Tapi karena kondisi yang memang menyedihkan yang dialami oleh Nabi, timbul rasa iba, rasa kasihan. Faba'atha lahu ma'a addasin nasrani ulahi ma qatba'ilahu. Melihat hal itu, maka Utbah dan Syaibah pun memberikan kepada Nabi setangkai anggur yang disuruhnya budaknya yang bernama Addas, orang Nasrani, untuk memberikan kepada Nabi. Jadi Utbah dan Syaibah melihat Nabi asa kasihan, disuruhnya lah budaknya, budak, nama budaknya itu Addas, orang Nasrani, budak, petikkan anggur, berikan kepada dua orang itu. Kalau bagi kita beri maras dan kasihan dengan dua orang. Padahal Utbah dan Syaibah tahu dua orang itu adalah Nabi dan Zaid bin Harisah. Falamma wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu fil qatfi qala bismillah summa akal. Ketika Utbah menyuruh Addas untuk memetikkan anggur, si Addas pun memetik anggur karena tuannya menyuruh. Dibuatlah dalam piring atau talaman, dibawalah di hadapan Nabi. Ceritanya Nabi ketika itu duduk di bawah pohon. Jadi duduk di bawah pohon yang rindang, istirahatlah, berteduh, istirahat, mungkin sambil melak-lak darah yang mengalir atau musuh-musuh di awak yang memar. Ketika itu Nabi dan Zaid bin Harisah istirahat di bawah pohon. Nah, di seberang pohon itu jalan, seberangnya perkebunan. Itu perkebunan anggur milik Utbah dan Syaibah. Maka budaknya bernama Addas pun membawa ke hadapan Nabi. Ujar si Addas, wahai tuan, ini ada sedikit anggur. Ini hadiah dari tuanku untuk sempian berdua. Maka karena diberi, memang kondisi Nabi itu ya jelaslah dari Taif nak uling dia mungkin kada minum segala macam, lapar segala macam. Nabi pun langsung mengambil anggur. Diambil Nabi anggur dengan tangannya. Ketika Nabi hendak memakan, Nabi mengucap Bismillah, semakan. Langsung Nabi makan anggur tersebut. Fanadhara Addasun ila wajhi. Mendengar Nabi mengucap Bismillah, si Addas, orang Nasrani, budak dari Rabbah, Utbah dan Syaibah, tercengang melihat kepada wajah Nabi. Mendengar ucapan tercengang itu Muhammad Nabi. Summa qala wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil baldah. Kata si Addas kepada Nabi, demi Allah, sesungguhnya ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh sesiapapun dari penduduk negeri ini. Maksudnya orang Mekah nih. Kalau bahasa kitanya ujar Addas, aku ini lawas itu ada diam di Mekah nih, sebagai budak melayani tuannya, belum lagi sesuruhan tuannya. Aku tidak pernah mendengar perkataan Bismillah itu diucapkan dari mulut penduduk Mekah. Aku sudah dengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi menjawab, min ayyil biladi anta. Ujar Nabi, kau dari negeri mana? Kau dari mana asal? Ujar Nabi, kau dari mana? Asal negerimu di mana? Wa ma dinuk, agamamu apa? Sampian ini dari mana? Agama sampian apa? Qal nasraniyun min Nainawa. Ada yang menyebut Nainawa. Ujar si Adas, aku beragama Nasrani. Jadi agamaku Nasrani. Jadi dahulu itu agama Nasrani, Yahudi, Islam. Itu yang lain dong. Aku beragama Nasrani. Aku dari Nainawa. Mendengar ucapan dari si Adas, faqala sallallahu alaihi wasallam, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Ujar Nabi, kalau macam itu sampeyan ini berasal dari kampungnya seorang laki-laki yang soleh. Bagi sampeyan ini sekampung dengan orang yang soleh, yaitu kampungnya Yunus bin Matta. Kalau dalam kitab orang tuh Matius, Yunus bin Matius, maksudnya Nabi Yunus. Kalau kita Islam, Yunus bin Matta. Yang dimaksud Nabi Yunus. Faqal wa ma yudri. Si Anas menjawab, dari mana engkau tahu bahwa kampungku itu adalah kampung seorang laki-laki yang soleh, yaitu kampungnya Nabi Yunus. Qala zaka akhi wa huwa nabiyyun misli. Dijawab oleh Nabi, Yunus itu saudaraku, wa huwa nabiyyun misli. Yunus itu seorang nabi sama seperti aku juga nabi. Fa'akabba addasun ala yadayhi wa rijlayhi wa ra'si yuqabbiluha wa aslam. Maka si Adas pun langsung bahasa menjemput, mengambil tangan Nabi, membalik-balikkan tangan Nabi, dicium-ciumnya tangan Nabi sampai kaki Nabi, dua kaki Nabi diciumnya, kepala Nabi diciumnya, wa aslam. Si Adas pun masuk Islam. Jadi Adas ini orang Nasrani, lama menjadi budak di Mekah, yaitu budak dari Utbah dan Syaibah. Karena dia beragama Nasrani, di Mekah ketika itu gak ada agama, karena penyembah berhala. Dan selama ia tinggal di Mekah, belum pernah ia mendengar ucapan Bismillah. Ketika ia mendengar ada orang Mekah mengucap Bismillah, takjub dia. Kalau bahasa kita umur ku diam di sini, kita suka mendengar ucapan gini. Tapi kau mau ucap ini, siapa kau? Itulah. Makanya Nabi boleh. Kau siapa? Agama mau apa? Kau dari mana? Ujar Adas, aku Adas. Agamaku Nasrani. Aku berasal dari Nainawa. Nainawa itu sebuah desa atau sebuah kampung yang berada di pinggiran sungai Tigris yang ada di Irak. Jadi di sebelah utara Irak ada sungai Tigris. Di samping sungai itu ada perkampungan namanya Nainawa. Disitulah pada masa Nabi Yunus alaihissalam hidup. Dan di situ dihuni oleh kaum itu disebut dengan kaum Assyria. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu Assyria. Jadi si Adas ini turun apa? Ini keturunan dari orang Assyria dahulu zaman Nabi Yunus. Maka ketika
Si Adas menjawab bahwa ia berasal dari Nainawa. Nabi jawab, berarti kau sekampung nih dengan seorang laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Yunus alaihissalam bin Matta. Mendengar ucapan Nabi itu, si Adas ditambah takajud. Kenapa ada takajud? Kisah cerita Nabi Yunus itu hanya mereka orang Nasrani yang tahu. Orang Mekah mana ada yang tahu? Karena ketika Nabi diutus itu, orang Mekah tuh kita tahu lagi siapa Nabi, apa tuh Nabi, akhirat, surga, neraka, ada tahu lalunya. Dan cerita tentang Nabi-Nabi itu tuh orang Bani Israel yang tahu. Orang Mekah di zaman Nabi itu belum tahu lagi. Jadi si Adas ini lanjut, kok ada orang Mekah tahu dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diperkirakan hidup sekitar tahun 820 sebelum Masehi. 820 sebelum Masehi. Nabi hidup diperkirakan sekitar tahun 570 Masehi. Berarti kalau Nabi hidup 570 tahun sesudah Masehi, sementara Nabi Yunus itu hidup 820 sebelum Masehi, berarti jarak Nabi dengan Nabi Yunus itu kurang lebih 1390 tahun. Semuanya 1300 tahun yang lalu. Ada sih lanjut di mana tahunnya orang Mekah nih. Itu kisah kami, itu cerita buah mulut kami, cucu cicit orang-orang Nainawa tentang Nabi di tempat mereka. Ini ada orang di luar Nainawa, orang Mekah tahu dengan Nabi Yunus yang ribuan tahun yang lalu kisahnya. Di mana ini tahu? Maka ujar si Adas, dari mana sampean engkau tahu? Siapa yang menceritakan kepada engkau? Maka Nabi jawab, ujar Nabi, Yunus itu seorang Nabi sama sepertiku, aku juga Nabi. Dalam teks atau kitab lain disebutkan, Nabi setelah itu membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Yunus. Tambah lagi si Adas ini kagum. Ketika itulah si Adas mencium-cium tangan Nabi, kaki Nabi, kepala Nabi, dan masuk Islam. Jadi Adas masuk Islam. Yang asalnya beragama Nasrani masuk Islam. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah ghazilan fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha. Kemudian setelah itu Nabi pulang ke Mekah dalam keadaan duka cita bersedih. Fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahliha. Ketika di perjalanan pulang, maka Nabi pun didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Malaikat itu meminta izin kepada Nabi untuk membinasakan penduduk Mekah. Ahli Mekah, artinya penduduk Mekah, zawil asabiyah, ashabil ijtima'i li qital Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mempunyai kesepakatan untuk membunuh Nabi. Memang dalam sejarah lain yang masyhur disebutkan bahwa malaikat penjaga gunung itu meminta izin untuk membinasakan penduduk Taif. Tapi kalau di sini Syekh Nawawi Banten menyebutkan penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah itulah orang-orang yang behiman sudah sepakat nak membunuh Nabi. Tapi yang masyhur yang dimaksud penduduk yang tidak dibinasakan itu adalah penduduk Taif. Artinya inna malakal jibali
sallama alaihi wa nada summa qala murni bima syi'ta in syi'ta an atbaqa alaihimul akhshabain wa huma Abu Qubais wa Qa'iqa'an fa'altu. Artinya di perjalanan itu malaikat penjaga gunung mendatangi Nabi minta izin, wahai Rasulullah, aku siap menerima titahmu kalau engkau perintahkan aku untuk membinasakan penduduk kampung itu. Kubinasakan, aku angkat dua gunung ini, aku hempaskan ke mereka. Dua gunung yang dimaksud adalah gunung Abu Qubais dan gunung Qa'iqa'an. Ujar malaikat itu, aku siap menerima. Pokoknya bila kau suruh angkat gunung ini, aku angkat, aku hempaskan ke rukungannya. Siap. Cuman apa jawaban Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la uridu istiqsalahu bal inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla ay ya'budullaha wahdah wa la yushriku bihi syai'a. Ujar Nabi, aku kada ada sedikit pun hendak kepingin memusnahkan mereka. Tidak sedikit pun terbesit dalam hatiku hendak membinasakan mereka. Karena aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak cucu mereka yang nantinya akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu Nabi mungkin kita pulak kepada orang, kita nyuruh baik orang, bayar bulik, punya dipingkalong orang, ditawaki orang, ada yang nawak pakai kudu sawit, macam-macam. Bukan kita datang malaikat, ya malaikat, aku siap menerima perintah. Itu hukuman itu ada diabarkan. Pokoknya karena lawas lambat nyorong untuk mereka. Dah pokoknya gulungnya, gulung untuk kita. Nabi kata, ya Nabi mungkin abahnya, nenek datuknya kada beriman dengan aku, tapi ku berharap dari anak keturunan mereka yang akan menyembah kepada Allah yang Esa, yang tidak menyekutukannya. Jadi harapan, kada berputus asa Nabi, terus berusaha. Kalau kada neneknya, kalau abahnya, kada abahnya, kalau kena anaknya, kada anaknya, kalau kena wujud dapat cucunya, kada cucunya kena cicit wujudnya, mungkin kita mengikat seakar-akarnya habis. Kita faqala lahu malakul jibal anta kama sammaka rabbuk raufur rahim. Ujar malaikat penjaga gunung, anta kama sammaka rabbuka raufur rahim. Engkau sebagaimana yang Tuhan engkau sebutkan bahwa engkau raufur rahim. Kalau bahasa kita kada salah, ujar mereka Jibril. Allah menyambat bahwa engkau itu Raufur Rahim, seorang yang amat belas kasihan lagi penyayang. Jadi titel Raufur Rahim yang Allah sematkan kepada engkau itu, wahai Muhammad, kada salah, ujar mereka Jibril. Bujur gitu loh. Apa yang Allah sebutkan bahwa engkau itu belas kasihan, engkau itu penyayang, kada salah. Artinya ketika aku sudah bertawar tidak membinasakan mereka, kau kada ada. Jadi titel Raufur Rahim itu kada salah, ujar mereka Jibril. Memang Nabi itu Rauf. Rauf itu tuh amat sangat belas kasihan itu Nabi. Rahim, Nabi penyayang, dan bujur adanya Nabi itu penyayang. Baik Nabi penyayang Nabi di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak Nabi itu penyayang.
Padahal kan orang yang menyakiti Nabi tetap Nabi penyayang. Makinnya awal umat Nabi yang umat betul-betul mengagungkan, mencintai Nabi, mengikuti petuah apa yang Nabi suruh, tambah Nabi penyayang. Itu positif berarti syafaat dari Nabi. Sedangkan yang nyata-nyata memusuhi Nabi di hadapan Nabi, disakiti Nabi, Nabi tetap Rauf Rahim, belas kasihan lagi penyayang. Wada'a Rasulullah fi tariqihi bihadzal du'a. Setelah itu Nabi pun melanjutkan perjalanan. Sebelum Nabi melanjutkan perjalanan, Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta arhamur rahimin wa anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin ila man takilluni ila aduwwin ba'idin yatajahabuni am ila sadiqin qaribin malaktahu amri. Illam takun ghadbana alayya fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'uli a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu as-samawat wa ashraqat lahu dhulumat wa saluha alayhi amru dunya wal akhirah ayyan zila bi ghadabuk aw yahulla bi sakatuk lakal utba hatta tardo wala haula wala quwwata illa billah. Ini doa Nabi. Artinya Nabi itu sudah ya upaya, kalau masih bisa urusan itu ditangani, Nabi tetap mengusahakan. Nabi kadang berputus asa. Artinya kalau masih bisa diusahakan, usahakan dulu. Kadang langsung melempar ke Allah Ta'ala, langsung berbelit gitu. Tapi usaha ikhtiar dulu. Tapi ketika usaha ikhtiar selaku manusiawi ini memang kadang lagi diharapkan, maka ketika itulah kita serahkan bulan-bulan kepada Allah. Kalau masih bisa berusaha, usaha dulu. Ya memang usaha kita tuh berhasil dan tidaknya tetaplah kita dengan Allah tawakal. Namun kita tetap ada usahanya selaku manusiawinya. Tapi ketika usaha manusiawi itu tidak bisa dipertahankan, tidak lagi diharapkan, itu bulan-bulan lagi Allah Ta'ala tawakal. Ini apa? Gambaran kondisi Nabi yang terlihat dalam doa yang Nabi mohonkan. Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada Engkau aku adukan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upaya dayaku, wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin, dan kehinaanku dalam menghadapi manusia, wahai zat yang pengasih dari segala yang pengasih. Anta arhamur rahimin, Engkaulah zat yang pengasih dari segala yang pengasih. Wa anta rabbul mustad'afin, dan Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Ila man takilluni, kepada siapakah lagi Engkau serahkan aku? Ila aduwin ba'idin yatajahabuni, kepada musuh yang jauhkah yang justru akan menyerangku? Am ila sadiqin qaribin mallaktahu amri, ataukah kepada teman yang dekat akan Engkau serahkan urusanku? Illam takun ghadbana alayya fala ubali, jika semua itu Engkau lakukan kepadaku, aku tidak peduli asal Engkau tidak murka padaku. Kalau bahasa kitanya, aku ini hendak dirujukkanmu kemanakah, hendak ditimbaimu kemanakah, kenapa apakah, aku tidak peduli, yang penting Engkau tidak murka denganku. Nah itu Nabi, itu udah bulan-bulan sudah menyerahkan. Hendak apa? Kalau bahasa kitanya, hendak ditimbai gandang macam, hendak ditimbai ke sungai Bunuhya, karena salah. Asal Engkau tidak murka denganku, aku tidak peduli. Itu Nabi. Nak kemana lagi kau timbai aku ni kuliling terserah, asal Engkau tidak murka kepadaku. Ghaira anna afiyataka awsa'uli, selain bahwa kesejahteraan Engkau meliputiku. A'udzu binuri wajhika alladhi adha'at lahu samawat, aku berlindung
dengan cahaya zat engkau yang menjadi terang 7 petala langit, wa asyraqat lahu dhulumat, dan menjadi terang benderanglah segala kegelapan, wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah, dan menjadi baiklah urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung ayyanzila bi ghadab, jangan sampai kemurkaanmu menimpaku, wa yaqulla bi sakhatuk, dan jangan sampai marahmu menimpaku. Lakal utba hatta tarda, milik engkaulah kerelaan hingga engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bik, tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin engkau. Ini doa Nabi. Summa dakhala sallallahu alaihi wasallam Makkah fi jiwaril Mut'im ibni Adi. Setelah itu Nabi pun masuk ke Mekah. Cuma Nabi tak bisa masuk langsung. Nabi masuk perantaraan, masih dalam jaminan Mut'im bin Adi, barulah Nabi bisa masuk ke Mekah. Karena ketika itu di Mekah orang kafir Quraisy sudah penjagaan. Karena orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi keluar dari Mekah minta bantuan ke Taif. Ini boleh ke Mekah hawasna, tapi ini cair pokoknya, kayak itulah bahasa kita. Cuman ketika Nabi masuk, Nabi dalam perlindungan atau jaminan Mut'im bin Adi. Akhirnya Nabi pun tidak diganggu. Karena memang pada zaman Nabi itu kalau seseorang itu sudah ada yang menjamin, selama dalam jaminan itu dia tidak boleh sesiapapun untuk menyakiti. Dan akhirnya nantinya pada suatu malam sambil merenungkan nasib, Nabi berbaring di hijr Ismail. Ketika itulah Nabi diisrakan. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.